Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Reo Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan semangat menjalani hidup ini di tahun 2024. Dan kita sudah memasuki akhir bulan Januari dan saya percaya optimisme dalam hidup ini harus tetap kencang, jangan sampai kendor. Oleh karena itu terus bergantung kepada firman Tuhan agar kita punya kekuatan yang baru setiap harinya. Bagian firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 23 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Peraturan tentang Hak-Hak Manusia. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang-orang miskin dalam perkaranya. Nah, ini menarik saudara. Saya percaya kita akan belajar. Tuhan mengingatkan bangsa Israel waktu itu ketika mereka mulai mendapat aturan-aturan, ya saya katakan aturan permainan dalam hidup ini untuk tidak melakukan bagian-bagian atau tindakan-tindakan yang mengecewakan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menurunkan hukum Taurat, ya ada 10 hukum Taurat dengan ratusan tafsir yang harus dikerjakan oleh bangsa itu. Yang menariknya Tuhan ingatkan, kita tidak boleh menyerongkan satu perkara. Kalau dia sahabat kita, dia salah, kita harus katakan salah. Kalau dia benar, kita harus katakan benar. Bahkan di ayat yang ketiga dikatakan yang mungkin kalau kita menafsirkan secara harfiah, wah orang miskin gak boleh ditolong apa? Karena dikatakan janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Mengapa saya katakan demikian? Dan saya percaya dalam perenungan, yang dimaksud Tuhan orang miskin dalam perkaranya, kadang kita suka membabi buta, membela seseorang yang maaf tanda petik secara ekonomi lemah, terus merasa terzolimi, lalu kita tahu dia salah, tapi kita terus cari celah untuk membela. Nah, bagian ini sebetulnya juga berlaku untuk orang-orang kaya. Jadi untuk siapapun bahwa kebenaran harus di atas kebenaran. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kita, dikatakan hendaklah ia di atas ya, tidak di atas tidak, di luar itu dari si jahat. Jadi pelajaran hari ini, Tuhan mau saudara dan saya hidup lurus, tegak lurus dengan firman Tuhan. Bukan tegak lurus dengan orang yang baik kepada kita. Atau tegak lurus untuk orang yang sudah membayar kita. Tetapi tegak lurus pada kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh memihak ke kanan ke kiri. Tetapi memihak pada kebenaran yang menjadi acuan adalah firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu? Ada di dalam hati saudara dan saya. Firman itu dekat dengan hidup saudara dan saya. Karena firman itu juga menjadi iman dalam hidup saudara dan saya. Tetap semangat, berani ambil keputusan untuk hidup lurus. Tidak memihak pada yang baik. Tidak memihak kepada yang membayar kita. Tetapi memihaklah kepada kebenaran. Karena kebenaran pasti akan membuktikan sendiri di mana letak kebenaran itu sendiri. Saya Pendeta Reo Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.